Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini kita masuk materi baru subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak ya, apa yang sedang dilakukan oleh keempat anak tersebut? Ya, benar, mereka sedang berlari. Nah, anak-anak ibu berlari, berjalan, bersepeda merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh, apalagi untuk menjaga kesehatan otot, tulang, dan rangka tubuh kita. Jika kita memperhatikan anggota tubuh kita, akan terasa bagian tubuh yang keras. Nah, anak-anak, bagian tubuh kita yang keras itu kita sebut sebagai tulang. Untuk menjaga kesehatan tulang, kita harus rajin berolahraga, makan makanan bergizi, berjemur di bawah sinar matahari sekitar pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Silakan kamu buka buku kamu halaman 40 sampai dengan 41 dan silakan kamu baca dulu ya teks tersebut. Nah, jika sudah kamu baca bukumu, Ibu akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Berdasarkan aktivitasnya, sistem gerak manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif. Yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak pasif contoh lainnya adalah tulang dan sendi dalam rangka tubuh kita. Nah, bisa kamu lihat ya pada gambar. Alat gerak aktif contohnya adalah otot-otot yang melekat pada rangka tubuh kita. Anak-anak ibu, rangka adalah susunan tulang yang teratur. Nah, rangka ini terdiri atas kurang lebih dari 300 ruas tulang saat bayi dan menjadi kurang lebih dari 206 ruas tulang saat dewasa. Nah, anak-anak ibu, fungsi dari rangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, penegak tubuh. Yang kedua, pembentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Nah, yang terakhir, alat gerak pasif. Bagian-bagian rangka terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala atau biasa kita sebut tengkorak. Rangka kepala ini berfungsi untuk melindungi otak, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, dan gigi. Apa-apa saja rangka kepala? Yang pertama ada tulang dahi. Ada yang kedua adalah tulang baji. Yang ketiga, tulang tapis. Lalu ada lagi tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang mata, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang rahang atas dan bawah, dan yang terakhir tulang pangkal lidah. Bisa kamu lihat gambarnya yang ada pada video kamu. Selanjutnya ada rangka anggota badan yang berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, dan organ pencernaan, serta menyangga tengkorak. Contoh-contohnya adalah tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul. Yang ketiga ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini dibedakan lagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama rangka gerak atas, yang kedua rangka gerak bawah. Nah, rangka gerak atas ini berfungsi untuk mengangkat, melempar, memukul, dan memegang. Apa-apa saja contoh tulangnya? Yang pertama ada tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah berguna untuk berjalan, berlari, menendang, dan menahan beban tubuh. Apa-apa saja contoh tulangnya? Yang pertama ada tulang paha, lalu ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, anak-anak, ada satu lagi materi yang perlu kamu tahu ya. Cuman penjelasan di buku masih kurang jelas.
Nah, berdasarkan bentuknya, tulang ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini ciri-cirinya berbentuk tabung dan umumnya berongga. Nah, contoh-contoh tulang pipa itu seperti tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Lalu, untuk contoh yang kedua adalah tulang pipi. Nah, bisa kamu lihat pada gambar, tulang pipi ini berbentuk seperti pipi ya, dan juga berongga. Contoh-contohnya apa saja? Seperti tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Lalu yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk silindris. Nah, contohnya adalah tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Lalu yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Tulang ini tidak mempunyai bentuk yang tidak beraturan ya, sehingga tulang ini memiliki bentuk yang sangat berbeda dari jenis-jenis tulang lainnya. Nah, contohnya apa saja? Yaitu tulang ini terdapat pada wajah dan tulang belakang kita. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kamu simak video berikut biar kamu makin paham ya. Kita dapat melompat dan berjalan karena kita memiliki rangka tubuh. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rangka tubuh? Dalam tubuh kita, rangka tubuh dan otot bekerja sama untuk menggerakkan tubuh. Jika salah satunya tidak ada, maka yang lain tidak akan berfungsi. Ada beberapa fungsi rangka tubuh. Yang pertama, rangka tubuh berfungsi untuk melekatnya otot. Yang kedua, rangka tubuh berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh kita. Jika rangka tubuh kita membungkuk, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Rangka tubuh manusia berbeda dengan rangka tubuh monyet. Fungsi rangka tubuh yang ketiga adalah menegakkan bentuk tubuh. Tanpa rangka tubuh, tubuh kita hanya akan terbaring tanpa bisa ditegakkan. Fungsi rangka tubuh yang keempat ialah melindungi organ tubuh yang lunak dan penting seperti otak, paru-paru, dan alat pencernaan. Ini dapat kita perumpamakan dengan kerupuk yang dilindungi oleh kaleng kerupuk. Coba bayangkan jika kerupuk itu adalah organ dalam tubuh kita. Jika tidak memiliki rangka, pasti organ dalam kalian akan mudah sekali rusak dan kalian akan mudah sekali mati. Setelah memahami fungsi dari rangka, sekarang kita akan lebih mengenal bagian-bagian rangka itu sendiri. Rangka tubuh kita terdiri dari tulang-tulang yang tersusun saling menyambung. Rangka tubuh kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan yang terakhir, rangka anggota gerak. Bagian yang kita tekan terasa keras adalah rangka kepala kita. Mengapa rangka kepala kita keras? Rangka kepala keras karena ia berfungsi untuk melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala. Rangka kepala terdiri atas beberapa bagian. Tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Selanjutnya, kita masuk ke rangka badan. Rangka badan juga terdiri atas beberapa bagian. Tulang dada, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang gelang panggul. Seluruh rangka badan tadi berfungsi melindungi organ dalam yang penting, seperti hati, paru-paru, jantung, dan organ dalam yang lainnya. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak. Apakah kalian tahu apa saja anggota gerak pada tubuh kita? Rangka anggota gerak kita terbagi menjadi 2, yaitu rangka tangan dan rangka kaki. Kita akan terlebih dahulu membahas bagian-bagian pada rangka tangan. Rangka tangan terdiri dari tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang pada rangka kaki kita terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering,
tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang di mana tulang punggung membengkok ke arah belakang. Lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang di mana tulang punggung membengkok ke arah depan. Skoliosis. Skoliosis ialah keadaan di mana tulang punggung membengkok ke kanan atau ke kiri. Kelainan rangka tubuh ini disebabkan oleh beberapa hal. Karena kebiasaan sikap tubuh yang tidak benar, kurang makan makanan bergizi, dan jarang berolahraga. Cara-cara membiasakan tubuh yang benar antara lain selalu tegap ketika duduk, berdiri, dan berjalan. Juga harus biasakan tidur telentang, banyak makan makanan bergizi, dan olahraga secara teratur. Selain itu, jangan mengangkat benda yang lebih berat daripada tubuh kita. Karena selain punggung kamu akan sakit, postur atau bentuk tubuh kamu pun akan mengalami gangguan. Bahkan tulang punggung kamu bisa patah. Dengan rangka yang sehat, maka tubuh pun akan kuat. Sekarang kita tahu bahwa rangka kita sangat berguna. Karena tanpa rangka, kita tak mungkin bisa beraktivitas. Ada beberapa penyakit yang merusak rangka tulang. Yang pertama ada penyakit polio. Bisa kamu lihat pada gambar, penyakit ini terjadi karena adanya virus polio. Nah, biasanya terjadi ketika kamu berusia di bawah 5 tahun ya. Nah, penderita ini dalam jangka panjang akan mengalami kelumpuhan karena ketidakseimbangan pertumbuhan antara tulang yang terkena polio dan yang normal. Yang kedua adalah penyakit rakitis. Penyakit rakitis ini terjadi karena kurang vitamin D. Apalagi kalau kamu jarang berjemur di sinar matahari. Salah satu contohnya adalah bentuk kaki kamu berbentuk huruf X dan berbentuk huruf O. Bisa kamu lihat pada gambar. Makanya anak bayi itu ketika baru lahir, dia akan dijemur pagi-pagi ya. Supaya apa? Supaya tulangnya tetap kuat dan terhindar dari penyakit rakitis ini. Lalu ada yang namanya osteoporosis. Nah, osteoporosis ini penyakit orang tua ya, atau penyakitnya kakek-kakek dan nenek-nenek. Kenapa? Karena penyakit ini diakibatkan menurunnya zat kapur dalam tulang, yang mengakibatkan tulangnya mudah retak atau patah. Pernah kan lihat kakek-kakek atau nenek-nenek? Kalau sudah tua, pasti jalannya sudah mulai bungkuk dan tulangnya udah mulai sakit-sakit. Nah, untuk mencegah hal ini juga bisa terjadi loh pada orang yang masih muda seperti kamu. Cara mencegahnya adalah rajin mengonsumsi makanan bervitamin D, kalsium tinggi seperti ikan dan susu. Ya anak-anak ibu, yang terakhir adalah rematik. Rematik ini yaitu penyakit persendian. Ciri-cirinya sih suka mengalami nyeri atau sakit pada bagian kaki dan tangan. Nah, cara menanggulangi penyakit ini adalah rajin makan makanan berkalsium tinggi dan rajin berolahraga. Adapun kelainan atau gangguan pada tulang akibat dari kecelakaan. Nah, biasanya kalau orang yang pernah kecelakaan atau jatuh dari motor atau ditabrak motor, tabrak mobil, itu mengalami fraktura. Fraktura itu artinya patah tulang. Lalu ada yang kedua namanya fisura. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan tadi ya. Ibu rasa sangat jelas. Sekarang kita lanjut ke paragraf. Anak-anak ibu, paragraf yang gagasan pokoknya atau ide pokoknya ada di awal, ingat ya, awal atau depan disebut deduktif. Paragraf deduktif. Nah, gagasan pokok yang letaknya di akhir kita sebut induktif. Kalau dia ada di awal dan ada di akhir kita sebut paragraf campuran. Paragraf yang gagasan pokoknya tersirat dalam setiap kalimat kita sebut paragraf deskriptif atau naratif. Baiklah anak-anak ibu, silakan dibuka buku paket kamu dan cari yang ada soal berikut ini ya. Berdiskusilah dengan 3 orang temanmu untuk mengetahui letak jenis tulang. Nah, setelah itu kamu isi ya, mana yang merupakan tulang pipa, mana yang merupakan tulang pendek, dan tulang pipi. Tadi cukup jelas ya nak? Coba kamu lihat video sebelumnya tadi. Ibu sudah menjelaskan tulang pipa itu terdapat di tulang ini, tulang ini, tulang ini. Nah, tulang pendek juga sama, terdapat di tulang ini, tulang ini, tulang ini. Oke, bisa dikerjakan ya. Nah,
tugas yang ini juga jangan lupa ya anak-anak ibu, silakan dikerjakan di buku paket saja. Paham sampai di sini? Baik. Ayo sekarang kita amati gambar berikut ya. Peta khusus atau tematik adalah peta yang hanya menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Pernahkah anak-anak ketika kamu memiliki atlas, nah kamu lihat itu ada gambar peta yang tersendiri, misalnya peta flora, peta fauna, peta hasil tambang di Indonesia, atau peta persebaran dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita katakan sebagai peta khusus atau tematik. Nah, sekarang Ibu ada gambar yang bisa kamu lihat. Ini adalah contoh peta curah hujan. Jadi biasanya dia itu diberi warna ya. Nah, setiap warna itu melambangkan curah hujan yang berbeda di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat yang sampingnya, kepadatan penduduk. Peta ini ada peta tematik yang menggambarkan kepadatan penduduk tiap wilayah. Coba sekarang kamu lihat, ada yang warna orange, ada yang warna orange muda, ada yang warna kuning. Nah, ada lagi yang warnanya merah. Warna orange, warna kuning, warna merah. Nah, itu memiliki arti yang berbeda-beda ya, Nak. Itulah namanya peta khusus. Baiklah anak-anak ibu, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.